Satu-satu dulu lah Pak ya. Saya agak turunin ini ya, echo Turuninnya saya. nggak apa-apa, kalau memang takut turunin. Enggak takut. Tuhan Bapak siapa? Tuhan Bapak siapa? Ya, Tuhan suku, Bapak siapa? Pak Pendeta yang Tuhan jawab. Bapak siapa? Oh, Jetsuku minta bantuan katanya Bapak Kapir menyerah. Oke, Jetsuku, Tuhan Jetsuku siapa? Begitu, kalau ampun bilang ampun gitu doang kok repot. Tuhannya disunat kok marah. Saya geli-geli tiap hari. Bilang gini, ampun bos temon gitu. Coba nanti saya ampunin kok. Yang bahasa kitab bikin malu. Kenapa takut? Takut. Tadi Ustadz Tahta cuma bertanya. Tadi Ustadz Tahta cuma bertanya. Tadi Ustadz Tahta cuma bertanya Tuhan Bapak disunat gak? Gitu doang Pak. Kok Bapak marah? Cuma ditanya Yesus disunat gak? Gitu doang. Malah kita senang kok. Tiap hari ke umat Islam bahasa. Iya ya udah jawab. Ya udah jawab. Yesus disunat gak? Sunat 8 hari. Nah, Tuhan Bapak siapa? Sunat umur berapa? Temon. Jangan lain-lain. Umur apa? Bapak mau ngasih kado ke saya? Kau berapa? Ngapain Bapak tanya-tanya? Tanya ya, orang tua saya. Kalau kalian ikut milah Ibrahim harus umur 8 hari. Tahu nggak? Saya tidak mau bilang buat Pak Tahtu tadi. Jadi kalau mau ikut itu ikut yang benar. Jangan ikut benar. Takut meninggal saya Ustadz lah. Lanjut lah, malas. Kasihan udah tua. Kalau mau ikut yang benar milah Ibrahim. Abraham jadi Ibrahim. Zulkifli jadi siapa lagi tuh? Enak-enak aja kalian ganti nama. Bapak ngomong dulu lah, Bapak ngomong dulu. Saya takut nggak sopan ngomong sama orang tua, sok Bapak ngomong dulu sok. Kalian tuh tidak bisa dikasih ampun. Tiap hari. Apa mau jawab apa lagi coba? Coba. Saya cuma nanya, Yesus disunat gak? Iya sunat 8 hari. Nah, Tuhan Bapak siapa? Kau berapa? Jangan. Tuhan Bapak siapa? Kau kayak anak kecil. Hah? Tahu nggak? Maksudnya? Coba gini Pak, takutnya Bapak budak nih, takutnya Bapak budak nih. Tambah matematika tambah. Ya udah, saya nggak bisa matematika. Tuhan Bapak siapa? Yesus. Bapak siapa? Bapak ya dia juga, Allah. Roh Kudus siapa? Ya, Allah juga. Roh Kudus ya. Iya. Nah, berarti ada berapa? Tunggal. Berarti ada berapa? Kamu bilang 3, silakan bilang 3, silakan. Elohim siapa? Hah? Elohim siapa? Apa? Elohim siapa? Allah. Elohim. Ya, Oke. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan tuh ada suara, ada merpati, itu siapa? Allah. Semua Allah. Berarti totalnya ada berapa? Allah semua. Berarti totalnya ada berapa? Ada 3 kalau menurut kamu. Nah, bukan menurut saya nanya. Kok saya yang disalahin? Nah, Bapak berarti nggak bisa ngitung itu. Tuhan Bapak totalnya ada 16. Mau 20 apa 99? Ya, berarti Bapak yang nggak bisa ngitung. Tuhan Bapak kebanyakan. Ya, Bapak kebanyakan Tuhannya. Jadi siapa yang nggak bisa ngitung? Hah? Nangis gitu doang. Baru ditanya sama bocil juga udah nangis. Mau bahas kitab orang tapi begitu dibahas panik dan kejang-kejang. Siapa yang panik? Siapa yang panik Pak? Panik Pak. Karena saya tanya Tuhan Bapak siapa? Pak Ustadz bilang kata sesuai milah Ibrahim. Padahal milah Ibrahim tidak begitu. 8 hari di luar daripada keturunan Abraham adalah budak yang dibeli. Kami ini tidak mau jadi budak untuk disunat. Ngapain? Terus? Yesus sudah ngomong dulu aja sok. Ya, udahlah. Sok ngomong dulu aja. Gini Pak. Karena Pak Ustadz tidak jawab lagi ya sudahlah. Izin abangku, lain kali kalau masuk Komal ya, kita ndak butuh yang namanya tentang hal-hal yang nggak berpendidikan. Jadi kalau diskusi macam kayak gitu, abangku, Bang Kaper, itu nggak penting buat kami. Kita di sini ingin mencari yang namanya kebenaran sesuai dengan pengetahuan, akal, panca indera gitu loh. Tapi kalau teman-teman yang Kristen ini cara diskusinya seperti itu, maaf, gitu loh. Kita nggak bisa mengedukasi akhirnya, gitu loh. Jadi kalau memang nggak pernah dididik sama ayah ibunya untuk berdiskusi secara akademisi, secara etika, adab, maka kami akan mengajarkan kalian teman-teman Kristen. Gitu loh. Ya. Jadi saran saya, ayo diskusi secara santun. Berbeda jangan maksa. Udah dijelaskan secara Anda tidak bisa baca secara original text.
Anda memanggil Ustadz, ya. Tiba-tiba Anda seakan-akan lebih tahu daripada kami yang sudah mempelajari itu semua. Gitu loh. Nah, itulah tujuannya untuk berdiskusi lintas agama. Gitu loh. Nggak perlu Anda memaksa orang lain untuk paham. Nggak apa-apa, abangku berbeda, nggak masalah. Gitu loh. Bukan untuk abangku saja di sini edukasi itu, tapi untuk teman-teman yang dengar di bawah. Gitu loh. Dan kami tidak peduli karena Anda memang innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama aja kita menjelaskan nama orang-orang kafir, orang-orang yang menutupi kebenaran, udah disampaikan kebenaran tapi dia tutupi kebenaran itu, dia nggak akan terima. Itu kami sudah tahu, tapi jangan mencak-mencak, jangan kejang-kejang, beleng-beleng. Akhirnya teman-teman di bawah yang nanti narasinya harus dapat ilmu, jadi udah turunin, nah itu enggak bagus gitu loh. Ayo lanjut yang lainnya, aku izin salat zuhur dulu teman-teman. Lanjut Ustaz Tangga dan yang lainnya, teman. Ya udah, ini roster ini apa? Oton apa Kristen, Bang? Kristen lah. Silakan, mau diskusi atau mau bertanya? Iya, jadi dispute semua pembicaraan ketika model bertanya dan model berjawab menekankan apa urat saraf itu yang menjadi masalah dalam setiap diskusi. Langsung Bang, kalau mau bertanya langsung bertanya, kalau mau dialog milih sendiri temanya yang dikuasai apa? Ya, oke. Aku coba lanjutkan tadi masalah sunat itu, masalah sunat yang jadi polemik pemikiran. Jadi gini, untuk saudara kafir, nggak usah emosi, saudaraku. Jadi, ya silakan. Oke, memang Yesus ketika masih dalam usia anak-anak 8 hari sesuai dengan adat istiadat bangsa Yahudi, wajib mengikuti sunat, gitu loh. Tetapi apakah itu adalah kehendak Yesus? Kan bukan. Itu kehendak orang tuanya. Walaupun saya ya dulu Pak, waktu saya sunat masih kecil bukan kehendak saya, orang tua. Iya, jadi itulah. Apa bedanya saya dengan Yesus? Jadi nanti dulu. Jadi ketika Anda bicara Tuhan sunat itu menjadi kondisi bahasa yang tidak relevan dalam konteks pikiran saudara kita tadi deh yang kafir itu. Jadi jadi Kristen sunat nggak Kristen? Ada itu. Kristen banyak yang sunat. Tapi bukan. Kalau tidak sunat masih pengikut juga nggak yang nggak sunat itu? No, jadi gini loh bro. Gimana? Sunat itu bukan dalam perintah tujuan beriman orang Kristen kepada Tuhan. Berarti Kristen bukan pengikut Yesus ya? Nah ini di sini yang jadi dispute. Katanya pengikut kan harus sama. Nah, pertama gini Bang. Saya mengatakan Kristen bukan pengikut Yesus. Pertama, hukum yang terutama dilanggar oleh Kristen. Udah tahu hukum yang terutama dengan Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, malah diganti 3 oleh Kristen. Yesus malah Kristen sekarang begini bro. Bagaimana kalau saya artikan kata pengikut itu pengekor? Kalau pengikut itu harus sama. Misalnya Yesus itu ke sinagog berdoa kepada Tuhan, seharusnya Kristen berdoa kepada Tuhannya Yesus. Yesus kan berdoa kepada Allah. Jadi gini, kenapa kami tidak melakukan sunat itu sebagai kewajiban? Karena bukan pengikut. Hah? Karena bukan pengikut. Nah itu kan Anda sudah menjustifikasi. Nah seperti ini yang Oke, kalau memang pengikut, Tuhan yang dikenalkan Yesus siapa kepada Sriwi? Jangan dulu beralih kepada supaya kalian jelas gitu loh. Jadi sekarang begini saya jelaskan ya. Saya katakan Bang, Ustaz kami mengikut Tuhan Yesus bukan karena sunat menyunat, tapi karena keselamatan dan pengampunan dosa. Oke, bagaimana caranya selamat kalau saya ikut Yesus? Harus mengaku Yesus sebagai apa? Nanti ikuti Tuhan Yesus biar kita sama-sama ke surga, biar kamu tahu. Oke, kalau Yesus sunat saya ikut Yesus. Oke, sekarang gini, saya mau masuk surga ikut Yesus, berarti saya harus mengaku Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Bukan hanya mengakui, menerima baptisan di nama Bapa. Saya kalau ingin hidup kekal harus mengaku Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Mati dulu kamu baru masuk ke hidup kekal. Bagaimana kalau? Ya udah pakai data. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, mati dulu. Di mana datanya?
Nah, iya kan? Di mana datanya? Nggak ada manusia yang bisa langsung masuk ke surga sebelum mati. Datanya di mana? Tak ikutin dong. Ayo, di mana datanya? Apanya? Nggak usah tanya data, logikamu Loh, aja. katanya kalau hidup yang kekal harus mati dulu. Di mana datanya? Udah. Ini diskusi liar ya. Ini Loh, diskusi gimana? liar. Kamu sendiri tak ikutin kok. Lah iya. Jadi aku bilang kamu mengikuti, kamu mau hidup di surga, kamu mau hidup seperti ini. Ya bagaimana? Kalau saya ingin kekal di surga, gimana caranya? Di Harus dunia mati aja di kita surga. ini masih belum sempurna. Jangan dulu bertanya bagaimana di surga. Di dunia ini saja kita belum sempurna. Loh, kalau saya nanya ke Yesus, Yesus langsung enak jawabannya itu. Yesus, Tanyalah ke Yesus kalau sendiri. saya ingin hidup yang Tanya kekal, itu Sus, kepada Yesus sendiri, bro. saya Tanya kepada harus Yesus. mengimani kamu sebagai apa, Sus? Ya sebagai utusan. Tanyalah itu. Oke. Yohanes Terbuka Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Pinter Yesus kalau ditanya. Enak, makanya saya itu malas kalau nanya ke Kristen itu. Langsung nanya ke Yesus, cerdas dia. Ya. Makanya saya tuh, kenapa saya menguasai Bibeli? Karena banyak nanya itu. Nanyanya bukan ke Kristen. Supaya apa kamu berada menguasai? Jadi kalau kamu bertanya sekarang, ya nggak bisa. Ayo apa lagi? Jadi Apa? kalian selalu mendalilkan sunat menjadi sebuah problematik di dalam kekristenan. Hah? Ini kira-kira Kristen yang paham Bibel siapa di sini? Kira-kira. Iya. Ada yang paham Bible nggak? Erpuden monitor. Kalau umur-umur yang udah agak tua itu maunya ngomel-ngomel melulu, udah mau dialog dari. Iya, roster nggak bawa data ke sini apa ya? Bawa liur. Nah itu anakku itu sunat itu. Siapa Apa? sudah? Sunat itu anakku. Tapi bukan karena agama. Oh, bukan karena agama. Coba di dalam perjanjian lama sunat itu perintah dari Tuhan, ketetapan atau bukan? Itu bukan perintah Tuhan, perjanjian. Jadi bedakan perjanjian dengan perintah. Oke, coba baca ayatnya di mana itu cuma perjanjian. Nah, Coba. apanya? Saya lagi minum kopi dan tidak dalam. Iya, memang itu perjanjian. Namanya perjanjian berarti harus disunat kan? Perjanjian. Perjanjian bukan perintah. Loh gimana? Itu kesepakatan dua belah pihak dan salah satu pihak bisa membatalkan perjanjian. Harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus. Ada harus di situ. Iya. Gimana di situ? Berarti yang ketetapan kalau harus. Ya. Kalau harus. Enggak. Kalau harus itu harus dilakukan. Sekarang Yesus, sekarang Tuhan Yesus disunat oleh orang tuanya. Apakah dia ada memerintahkan untuk melakukan sunat? Wah harus. Di Mana? dalam dalilnya harus disunat. Di mana? Itu di layar besar Pak di layar besar tuh. Itu- Liatin ke istrinya Pak, liatin ke istrinya tuh. Takutnya Bapak nggak bisa baca, coba istrinya mungkin bisa baca. Itu pasal berapa di mana itu? Alah, pasal. Kejadian 17 Ya, ayat 9. kejadian itu kan masalah Abraham. Walaupun Abraham Yesus sunat di situ. Perjanjian lama itu. Abraham, tapi Yesus disunat juga. Kenapa kalian mengaku pengikut tidak disunat? Iya, Tuhan Yesus disunat. Sekarang yang Tuhan Yesus yang disunat, dia menyuruh nggak kami pengikutnya untuk melakukan sunat? Kan tidak. Terus Berarti perjanjian itu sudah karena kalian dihapuskan. bukan pengikut, kalian bukan pengikutnya. Nah itu, ya sudah. Kalau itu batas pengertian saudara, nggak apa-apa. Itu benar saja kalau itu Iya, batas iya, pengertian saudara. Jadi Tapi kami tidak melakukan pengertian itu. Kristen ini gini, pertama tidak mengikuti sunat yang mana Yesus sunat. Yang kedua tidak mengikuti Tuhannya Yesus, malah Yesusnya yang dituhankan. Nggak Yang apa-apa. ketiga Tuhannya Yesus satu dijadikan tiga. Sebentar, Tian. Itu fakta. Udah apa, kamu istirahat dulu. Mana yang paham Bibel di sini? Ayo. Bapak istirahat, oke. Erpudin sama Tian monitor. Aku Ustaz. Ya. Oke, silakan Bang Erpudin, Kristen kan? Iya. Oh, udah Tadi siapin Ustaz datanya Bang Erpudin? Dah, ayo. Ayo silakan. Apa? Oke, pakai data ya, silakan. Yesus. Tian sebentar. di mute dulu ya Tiannya sebentar ya Tian ya gantian. Ayo. Yesus disunat.
Lalu Ya. orang Kristen nggak disunat, berarti Yesus bukan pengikut, Kristen bukan pengikut Yesus, ya kan? Karena Yesus sunat, Kristen nggak sunat. Karena hal yang sama aku balikkan. Nabi Muhammad cebok pakai batu, Islam cebok pakai batu nggak? Oke. Jadi cebok itu wajib kalau untuk menjaga kenajisan. Nggak bisa ibadah Pakai kalau batu? najis. Iya. Islam kalau buang air kecil besar cebok. Pakai Cebok apa? itu alatnya ada dua. Kalau nggak ada air batu. Kalau ada air ya air. Wajib. Ada air dibilang kita. Coba sekarang tanya. Apa? Bang Erpudin dimatiin dulu itunya, AC-nya berisik, apa kipas anginnya, noise. Ya, biar diskusinya lancar. Nah kalau ya. kamu tidak mau cebok, apa bedanya kamu dengan kucing, dengan sapi gitu? Kan tidak cebok kalau buang air besar kecil gitu. Ya, kucing juga nggak disunat kok Pak. Nggak, dia ceboknya guling-guling Ustaz Tahta, guling-guling dia kalau nggak ada air, nggak ada batu, guling-guling dia. Jadi Muhammad mengawini hamba sahaya, Islam mengawini hamba sahaya, kan enggak? Loh, masalah coba hukumnya menikah itu apa hukumnya? Ya? Nah, berarti kalau ada hamba pembantu kalian kawinilah kalau kayak gitu kayak orang Arab. Pembantu itu bukan hamba. Di dalam Islam beda ya. Buddha dalam Islam dengan dalam Bible beda. Kalau dalam Islam rampasan perang doang. Kalau dalam Bible mau menculik orang boleh. Anaknya dijual jadikan budak boleh. Atau menemukan anak. Makanya Nabi Yusuf itu di dalam Bible kan dia ditemukan kan oleh orang, akhirnya dijadikan budak. Nah kalau dalam Islam nggak boleh. Budak itu cuma satu, rampasan perang. Tapi kalau dalam Bible mau rampasan perang, mau menjual anaknya atau menculik anaknya orang dijadikan budak boleh kalau dalam Bible. Pembantu bukan budak. Pembantu itu bukan budak. Kenapa kamu lari ke pembantu? Fitnah. Itu ada datanya Pak. Data sekarang ditanya, apakah yang Gini izin Pak, izin kita luruskan dulu, biar narasinya jalan. Poinnya izin Bang Erpu, Bang Erpu izin. Ya izin Bang Erpu ya. Jadi kan tadi redaksinya tuh kan sunat. Nah, Ibrahim sunat, umat Kristen sunat, kan gitu. Nabi Muhammad nikah, umat Islam menikah itu Pak. Garis besarnya tuh bukan sama siapa kita menikah. Iya. Itu yang ditanyakan tadi Ustaz Tahta tuh, apakah Yesus itu bersunat dan orang Kristen bersunat? Di situ poinnya Pak. Biar kita kerangka berpikirnya kita bangun dulu. Oke. Itu. Nah bukan Bapak tanya sunatnya sama siapa. Nanti Bapak nanya lagi. Bang. Jangan Oh, lari nah kemana-mana. masalahnya Yesus nggak kawin kan, Ustaz Hanafi? Yesus nggak Iya, kawin, jangan, tapi jangan narasinya larinya tentang masalah kepernikahan, nanti ketampol sendiri di Bible-nya. Karena di Betul. Bible sendiri mengawini perempuan secara paksa itu dibolehkan. Ulangan Tuduhan 25 itu. nomor 5 sampai 7. Datanya ada kok. Ulangan Itu ada 25. datanya. Kau baca ulangan 25. Kau baca ulangan 25. Kami menyimpulkan itu, Nomor kami 5 tidak sampai 7. Nanti kau Kenapa ketampol kita sama Bible-mu menyimpulkan sendiri. Jadi saya bilang narasinya apa yang lagi dibahas sunat, lari saja ke sunat. ngejar koin aja Jangan lari ke mana-mana. Dengarkan dulu Pak Nanti penjelasannya. kau Halo. satu-satu. Ini orang kalau suruh nanya apa satu-satu. satu-satu Pak, satu-satu Bu, Pak, satu-satu ya, sebentar Ini gantian. dulu penjelasannya. Sebentar Ibu. Dengarkan dulu, dengarkan. Kau masuk udah kayak agamamu yang datang ke Indonesia 300 tahun. Kau mau jajah. Sebentar Bang Erpudin, sebentar. Silakan Ustadz Hanafi dulu, nanti gantian ya. Jangan Sebentar, lari Pak. kemana-mana dalam ranah beleng-beleng ini orang nih. Dalam Sebentar. ranah berdiskusi Pak. Kalau Bapak nggak bisa diajarin sama ayah sama ibunya untuk tertib, biar kami yang ajarin Bapak di sini. Ya. Jadi kalau satu sudah menjawab, mau Anda paham tidak paham bukan urusan kami. Tugas kami hanya menyampaikan, mengkonter segala sesuatu yang Anda sampaikan. Narasi tentang masalah sunat yang dibangun, sunat. Jangan pergi kemana-mana. Nanti kalau pergi kemana-mana saat disampaikan Bible-nya ketampol sendiri. Gitu loh. Lanjut Ustaz Tahta yang lain. Ya, silakan. Ini ada ibu-ibu naik. Oke, tapi Tian Muslim apa Kristen Tian sebentar? Saya Kristen. Nah, tapi saya rasa kau masih muda, mungkin bisa diskusi dengan baik ya. Jadi kalau misalkan kita temanya sunat, fokus di sunat, jangan lari kemana-mana ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan mau melanjut
tema yang tadi Ustadz Tahta bawakan tentang sunat atau mau ganti tema lain yang Anda kuasai? Suruh milih aja. Suruh milih. Milih Tian mau tema apa silakan. Tentang sunat nih. Ya Nah. halo Ibu. Halo. Ya halo. Yang mana Ah, ini? tentang Saya mau tentang sunat ini, dengarkan dulu. Memang Yesus disunat 8 hari. Ah, tapi bagi kami tidak terlalu kami menerima sunat atau tidaknya. Ada tertulis di Galatia 5 ayat 6. Baca. Oh, berarti Kristen pengikut Paulus ya, bukan Yesus ya? Oh, kami bukan Yesus. Murid Yesus. Loh. Jangan salah paham, Bapak. Nah, Yesus kan Paulus disunat, itu murid kalian tidak Yesus. sunat ikut Paulus. Dengarkan. Kan gitu. Paulus Galatia itu murid omongan Yesus. Omongan siapa Yang Galatia? aslinya dia melihat nyata apa Galatia kerjaan itu Yesus. omongan siapa? Galatia. Dengarkan dulu. Eh? Paulus itu murid Yesus. Yang aslinya dia melihat nyata apa kerjaan Yesus di zaman dia dulu. Makanya kami turun-temurun mengikuti dia. Bukan berarti kami mengikuti Paulus, bukan. Karena dia sudah melihat nyata dari mata kepalanya sendiri, kami mengikutinya. Jangan salah paham, Bapak. Apa Nah, namanya? dan bantu saya jawab, bertanya Pak. dulu kepada kamu. Kenapa? Sebentar Ibu. Ini Tian tuh saudara Ibu, dia mau ngomong boleh kan? Tian juga sesama Kristen boleh ya? Ibu diam dulu ya. Gantian. Ya. Kasihan Tian. Silakan Tian. Silakan. Bukan masalah pengikut Paulus atau pengikut Yesus tadi. Itu mana ayat tadi Bang Tata yang janji kepada Abraham? Coba Abang tunjukkan sekali lagi itu. Karena saya cuma tadi nggak bisa ngomong dari tadi kan. Ya kejadian Ayat 17. yang Kejadian 17 Ya. ayat 9 sampai 14. apa katanya tadi di situ Bang? Kejadian 17 9 sampai 14. Lalu firman Itu Allah kan kepada Abraham, ya. Inilah dari perjanjianku. pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan Inilah keturunanmu turun temurun. Ya, ya betul. Inilah perjanjianku yang harus kamu Disitulah- pegang. Ya, ya oke Bang, saya sambung ya. Itulah intinya, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, kamu dan keturunanmu turun temurun. Yesus adalah dia menjadi manusia mengambil rupa dalam keturunan Abraham karena Maria dan Yusuf itu dari keturunan Abraham. Kekristenan kami sekarang itu bukan keturunan Abraham, bukan jasmanianya. Jadi sebenarnya di situ ayat yang menjelaskan bukan memang perjanjian sunat itu adalah kepada Abraham dan keturunannya secara harafiah. Karena yang dipotong itu yang harafiah. Makanya kalau ada negara lain Udah gini loh Bang, intinya Yesus disunat, Kristen tidak mengikuti Paulus. Karena kata Paulus, kalau kamu disunat, maka Kristus tidak berarti Bukan bagimu. seperti itu, Pak. Jangan salah sangka, bukan seperti itu. Ya, sebentar Ibu ya. Ya, sebentar Ibu, Tian dulu ya. Nanti gantian Ibu. Silakan. Yesus itu adalah mengambil rupa dilahirkan oleh Maria dalam Oke, ngambil keturunan rupa Abraham. asalnya Yesus itu siapa? Dia adalah firman yang menjadi manusia. Oke, Kalau mana itu Bang? Oke. Yohanesnya. Kata Yesus ini manusia menerima firman. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 12:8. Nah, sekarang enggak kita adu data ya. Kata Yesus dia itu menerima firman, bukan firman jadi manusia. Nah, sekarang mana ucapan Yesus dia ngomong firman jadi manusia? Silakan. Silakan Bang, dibuka Kita datanya selesai Bang dulu Tian. sunatnya. Kita udah kemana-mana. Ya. Saya hanya menyinggung tadi itu karena Abang sudah tanya. Artinya, Udah, sunat udah selesai. Intinya Yesus sunat, Kristen bukan pengikut, tidak sunat. Udah, selesai. berarti karena Iya. bukan. Jadi kalau ada orang lain yang bukan keturunan Abraham itu salah tafsir. Mereka salah mengerti. Karena janji itu adalah Orang Yahudi itu yang tinggal di Sriwil sekarang ini berapa ribu gitu, itu keturunan Abraham semua itu. Biar Yang penting jelas, keturunan Pak. Abraham dari Jelas keturunan dulu, itu, Galatia Bang. 5 ayat 6. Orang Indonesia kan Tertulis di situ. kita Indonesia yang menjadi Kristen. Udah Bang, gini Bang, intinya Bang, Kristen kenapa tidak disunat? Karena Kristen bukan pengikut Yesus. Kalau Yesus sunat, Tuhannya Yesus Allah yang Esa, Tuhannya Kristen 3, Tuhannya Yesus 1, dan Yesus disunat, Kristen gak disunat. Udah itu intinya ya. Abang kemana-mana. Abang ngasih
pada Jelas kan? Abraham Kristen dan bukan pengikut keturunannya Yesus. secara Sudah harfiah. jelas sudah. Apanya yang nggak jelas? Iya. Intinya Kristen Habis, habis. Ya, mau- Nah, Betul, Yesus Ustaz Tata udah sudah. kelar. Udah, itu intinya. Udah kelar. bahwa Udah Yesus kelar, nggak udah disunat karena Tian Ya, itu ya, adalah keturunannya bukan Abraham tapi keturunan Paulus. Udah clear di situ. Udah, Lanjut clear, ganti clear. topik. Sekarang apa lagi? Ya, ganti topik. Ganti topik. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel ya kan? Tian Bani Batak. Ya udah beres Ya, ya. udah, Lanjut. Nah, temanya, silakan dipilih lagi. Silakan dipilih lagi dia obral, ayo. Udah. Sekarang siapa? Bentar Ibu dulu. Erpuden bentar ya. Ibu ini kayaknya mau menyampaikan sesuatu. Ayo, Bu, Hargai ya. pertama, Bu, mau Bertanya, tanya apa? Bu? bertanya. Oke, silakan Ibu, Oke, silakan. Pertama, ayo bertanya, ayo. Nanti tak jawab. Saya bertanya, Bu. Kenapa Islam itu harus melakukan sholat 5 waktu, sedangkan di Al-Quran tidak ada Sama penjelasan. hakimi sholat tarufai. Inangar wajul faminal lain. Surat Hud ayat 114. Di situ 5 waktu Oke. di situ. Di Al-Quran pun nggak ada ya? Di Al-Quran tidak ada, Pak. Nah, makanya kamu nanya ke saya. Umat Islam ini tahu dengan penjelasannya. Wa aqimi sholata tarafai nahar wa zulafa minal lail. Ay innal hasanat yudhibna sayiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Nah, kita coba kan, baca maaf keterangannya. nih, Pak. Gini, Tunggu Pak. dulu, Anda bertanya kan? Tunggu, Anda bertanya tenang. Ya. Tunggu Ibu, tunggu. Ya. Jadi gini, di situ kan disebut semua waktunya, ada petang, pagi, malam. Nah, maka dalam penjelasannya gini, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu di waktu pagi dan sore. Yang dimaksud adalah sholat subuh, duhur, dan asar. Dan pada bagian permulaan, lafaz julafan adalah bentuk jamak dari kata tunggal julfatan. Artinya beberapa bagian dari malam hari, yaitu sholat isya dan maghrib. Ya, terus ini lagi dalilnya. Surat Al-Isra ayat 78. Aqimi sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Coba, matahari tergelincir, terus gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Oke, kita lihat penjelasannya. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Artinya, sejak dari matahari tergelincir sampai gelap malam. Hingga kegelapan malam tiba. Yang dimaksud adalah sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan sholat di waktu fajar, yakni sholat subuh. Ada semua. Oke. Iya, kan? Ustadz Tahta boleh mirroring nggak? Ibu, kami boleh mirroring nggak bertanya kayak gitu juga? Di mana perintah Yesus datang ke Gini, Pak. gereja? Gini, Pak, ya, karena aku lihat dari Al-Quran memang tidak ada ayat harus kita Yang tadi dibacakan tuh Al-Quran, Bu, bukan Quran. Yang tadi tuh Al-Quran, Bu, yang dibacakan bukan Quran. Tidak ada, Pak, yang ada di Al-Quran ada 5 Bu Dumairo. Ini kan diskusi ya. Jadi Ibu, ketika Ibu itu kan nggak bisa belajar yang namanya bahasa kitab original teks. Paham, Bu? Ya. Jadi karena Ibu nggak ngerti bahasa original teks dari kitab suci, maka Ibu cukup bertanya. Maka nanti guru-guru, ustadz itu menerangkan. Kami tidak peduli Ibu mau paham nggak paham, karena memang Ibu nggak akan paham karena nggak ngerti. Gimana cara menjelaskan warna orang buta, Bu? Nah, seperti itulah penjelasan Gitu loh. kami kepada kamu. Apapun yang Nah. kami jelaskan kepada kamu, kamu juga tidak akan mengerti. Maka dengarkan Iya, gantian kami. Ibu. Ibu nggak pernah diajarin sama ibundanya, sama bapaknya untuk belajar diskusi biar santun. Gantian. Kami nggak peduli Ibu mau paham nggak paham. Ya, oke. Tugas kami menjelaskan. Paham? Oke. Jangan sampai saya ngobrol sama lonceng gereja ini, nggak ngerti. Gitu loh. Susah ngomong sama keset musolah. Aku mau bertanya lah Bang, kalau kayak gitu dari penjelasan Bang Tahta tadi. Sebentar. Sebentar. Ibu ini udah puas belum dengan jawabannya? Nanti mirroring. Di mana Yesus mengajarkan nyanyi-nyanyi dan joget-joget di gereja, Bu? Mencret. Oke, lanjut Tian, lanjut. Udah. Mau tahu alasannya Bang? Kenapa tentang sholat tadi yang 2 waktu ya, pagi dan apa ya? Itu kenapa harus di waktu itu?
Kira-kira ada alasannya? Ada intervensi ke Tuhan. Kira-kira. Kenapa? Duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Iya, karena gini, kalau orang Yahudi 3 waktu, kalau Islam 5 waktu. Itu udah ketetapan dari Tuhan, dari Allah sudah. Jadi kita kalau pagi menyembah Allah, siang juga iya, sore, malam, subuh, ya itu udah ketetapan udah. Kalau di waktu lain bisa nggak? Ya bisa, Ya, tapi lu nggak nurut wajib. sama Tuhan, lucu intervensi Ya dia boleh, seenaknya tapi aja bukan sholat beragama. wajib. Misalnya saya mau sekarang habis sholat, mau sholat mutlak namanya. Pokoknya sholat 2 rakaat. Ya. Iya, maksudnya gini, apa memang hanya waktu itulah Tuhan berkenan ketika sholat yang sudah Iya, yang wajib itu harus. Maka di waktu itu gak boleh kita gak sholat. Kalau cuma sholat doang, bukan sholat wajib, mau kapanpun boleh, kecuali di waktu-waktu yang dilarang, gitu. Berarti sholat wajib itu tidak boleh lewat daripada ketentuan itu, artinya tidak berkenan kepada Tuhannya. Iya, kalau sudah wajib kan ditentukan waktunya. Orang Yahudi juga iya, ada waktunya. Iya, Bang. Saya hanya bertanya, Bang. Iya, Tapi kan udah di dijawab. Iya, dengar, Bang. Tapi di seluruh dunia ini kan matahari kan waktu nggak sama semua. Loh, ya makanya kan gini, jangan pakai jam kalau sholat itu. Kenapa tadi ketika mereka nanya mana sholat duhur, asar, maghrib, ya gak ada dalam Al-Quran, karena di Al-Quran menjelaskan waktunya doang. Apa? Pagi, fajar, siang. Makanya di seluruh dunia sama. Maksudnya gini loh, ketika kalau fikih, tunggu, tenang biar paham. Di fikih itu kita dulu masih kecil, dah lihat jam sholat itu, tapi lihat matahari. Ketika matahari ini itu ada di bawah pas ya, terus bayangan geser sedikit, itu waktu zuhur sudah. Lalu ketika bayangan kita ini 2 kalinya benda, misalnya saya tingginya 2 meter, terus kok bayangan 4 meter, maka masuk waktu zuhur, asar itu. Terus waktunya maghrib kapan? Setelah terbenamnya matahari. Jadi matahari terbenam, kita tidak usah lihat jamnya, waktu maghrib sudah. Lalu waktunya isya kapan? Ketika terbenamnya mega. Ngerti, Bang? Ya udah, berarti misalnya saya sekarang sholat duhur. Di Amerika kan tidak, karena di Amerika matahari belum. Saya di sini ya, matahari ada di atas kepala. Di Amerika kan tidak mataharinya. Ya belum di Amerika kan gitu. Betul. Berat. Gara-gara Tian bertanya seperti itu, malahan jadi menjawab yang lain juga. Tian benar, karena beda di Indonesia sama di Amerika. Makanya di Al-Quran tertulisnya tadi dari pagi. Ya pagi. Ya kalau di Amerika lu nggak mungkin telepon dulu ke Indonesia lah. Di Indonesia malam atau pagi. Gue mau sama ini sholatnya. Kagak gitu kan cara berpikirnya kan. Makasih telah bertanya seperti itu dan membuka pikiran yang lain ya. Pinter kau nanyanya, bagus. Artinya, apa yang mau ditanyain? Kan matahari kan tidak berpengaruh kepada Tuhannya. Jadi kan kena. Gini loh Bang. Intinya umat Islam kepada Tuhannya. Kenapa harus? Kan dia harus matahari itu mengetahui waktu doang, Bang. Kapan kita kalau pagi jam berapa, kalau siang jam berapa? Bisa nggak? Saya mau tanya, bisa nggak sholat wajib itu lewat jamnya? Loh, kan waktunya panjang. Bisa nggak? Boleh, misalnya bisa nggak? Saya mau tanya. Iya, lewat bisa. Kan waktunya panjang, Bang. Bisa lewat. Makanya habis nanya diem dengerin. Misalnya ya, di sini jam 12 duhur. Mau jam 1 boleh sholat itu. Kan masih ada waktu sholat duhur. Cuma waktu itu bisa lewat. Jadi kesimpulannya artinya bisa tidak sesuai dengan ketentuan waktunya sholat wajib itu. Ya udah bisa, kalau belum waktunya nggak boleh kalau belum waktunya. Kan? Loh, kan itu maksudnya. Berat, kenapa harus padahal Tuhan itu adalah di atas matahari? Ya makanya gini loh ya. Kan sudah dikasih waktu, kalau duhur siang kan gitu. Kalau isya malam. Bisa nggak sebelum isya sholat isya? Iya, belum waktunya. Maksudnya Bang, rupanya di setiap orang di belahan dunia rupanya berbeda jadinya. Jadi waktu yang ditentukan itu berarti tidak sama untuk semua orang.
Kita ikutin lah selera, kita ikutin selera Tian lah. Sekarang gini. Aduh, Tian nih. Nah, orang Yahudi kan gitu juga punya waktu kan. Misal Yahudi ini ada di Indonesia, kan tidak sama waktunya. Yahudi di sana misalnya ibadah sholatnya sore, di Indonesia kan belum sore, kayak Bang Billy gitu tuh. Ya nggak sama juga waktunya. Yang mau saya katakan, Bang, itu sebenarnya kenapa Kristen Tuhan tidak mengatur waktu. Loh, kalau Kristen tidak punya Tuhan, Bang. Nggak punya Tuhan. Nah, coba sekarang saya nanya, Tuhannya Kristen siapa? Ayo, siapa Tuhannya Kristen? Nah, coba saya nanya, siapa Tuhannya Kristen? Coba dijawab, Tian. Tuhan orang Kristen siapa? Ayo, saya akan jawab, Bang. Oke, siapa Siapa? Tuhannya Kristen Kristen? itu, Bang. Siapa? Tuhan Kristen itu ya sama, adalah Tuhan yang Esa. Bang, nggak usah lama-lama, siapa Tuhannya Kristen? Sebut nama, Iya, Bang. yang Siapa Tuhannya? Yesus. Yesus, oke. Nah. Kalau Tuhannya Yesus siapa? Oke. Yesua. Oke, dipakai Saya data sudah silakan. Tuhan Yesus Yesua. Ya silakan Kalau pakai data. Kristenan itu Oke, adalah Esa. oke gampang. Kalau Tuhannya Yesus Yesua berarti beda dong. Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus Yesua, Tuhannya Kristen Yesus itu. Dari mana cerita lagi itu maksudnya juga. Nah, Bingung, macet. Yesua itu tak dari bahasa Yunani, Yesua. Kalau oke, sekarang gini aja, gini. Sebenarnya ini Kalau sih, Musa enggak. ketika diutus memperkenalkan Tuhan kan Oke, Elohim. emang sih diakuin di Indonesia Oke, emang. kalau Yesus di Indonesia mengenalkan doang sih, Tuhan itu ada siapa? kata Allah. Enggak gini aja. Kalau Nabi Muhammad memperkenal siapa Nabi Muhammad Tuhan itu Allah. Kalau Musa siapa Tuhan itu Musa Elohim. Kalau Yesus siapa Tuhan itu? Yesus ngomong apa? Bapak. Bapak. Iya. karena dia lah Tuhan Yesus, karena dia lah kebenaran, jalan Ya jalan coba Apa, jawab. Bu? Jawab dulu. Jalan Apa, jalan Ibu? kebenaran. Jawab Apa, dulu. Ibu? Ketika Yesus ditanya, Jawab dulu. Yesus, siapa Tuhan itu, Sus? Kira-kira Yesus ngomong apa? Hah? Kok pada diam semua, Hotel? Sulit mereka takut. Mau jawab Yesus. Jawablah. Kan ada di Injil Saya itu, jawab, karena ngomong- akulah jalan Saya kebenaran. nanya jalan. Kalau cuma jalan, Iya, Bapak Jokowi jalan bangun kebenaran jalan dan berapa hidup. itu? Karena dia Bu lah yang berani. Du Maria, izin. Tahta Izin. Tuhanmu siapa? Coba ya. Tahta Tuhanmu siapa? Coba diulang. Langsung. Coba Du Maria diulang pertanyaan Ustadz Tahta apa tadi pertanyaannya? Karena dialah yang berani mengatakan aku Berarti Ibu budak. Coba diulang pertanyaan Ustadz Tahta apa? Coba diulang dulu. Coba diulang dulu. Ibu, apa pertanyaan Ustadz Tahta tadi? Pertanyaannya apa? Kan pertanyaannya siapa Tuhannya Yesus kan? Ya siapa? Nah, siapa? Dia yang mengatakannya akulah jalan kebenaran dan hidup. Mana ada jalan kebenaran, emang bengkok. Ngelantur. Terus Di Alkitab itu. Du Maria, ketika Yesus ditanya ngikutin Ustaz Tahta, Sus Yesus, ini gue ngikutin Ustaz Tahta teman-teman. Sus Yesus, Tuhanmu Tidak siapa ada Sus? seorang pun Ada di mengatakan Markus seperti 12:29. Hukum Dengarkan terutama ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Allah pula itu Tuhan ya. Lanjut. Susah ngomong sama lonceng gereja emang. Bang Muhammad. Bang Muhammad kan pernah mungkin baca Alkitab. Itu kata Esa di Alkitab apa sama dengan di kitabnya Abang? Nggak usah kamu jawab aja. Tuhan yang dikenalkan Yesus siapa dulu? Coba kamu jawab siapa? Itu yang mau saya jelaskan Bang Tata. Nggak usah dijelasin, jawab dulu baru jelasin nanti siapa Tuhannya Yesus. Benar. Saya sudah bilang tadi, Tuhan Kristen itu adalah Tuhan yang Esa yang seperti disampaikan Bang Muhammad. Tuhannya Tapi Yesus Tuhan- siapa? Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus. Dia tidak akan mengerti, Pak. Dia Sulit banget mereka takut. Cuman dijawab aja, Bu. Kami terima jawaban Ibu. Aku sudah menjawab. Akulah jalan Allah Bapa, terang, Matius jalan 11:25. kehidupan. Coba gini. Dialah Coba. Yesus. Coba nanya ke Yesus, enak. So, siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Matius 11:25. Di mana? Di langit, Matius 18:19. Bisa kelihatan? Tidak, Yohanes 5:37. Ada berapa? 1, Markus 12:29. So, kalau kamu pinter, iya saya kan api. Apologet Islam, kata Yesus. Nah, itu jawaban Yesus tuh, Bu. Kalau ditanya Tuhan Yesus siapa?
bukan akulah jalan. Ibu ini longor. Itu kan apa namanya, khayalan Bang Tata itu jawabannya. Tapi kalau mau jelasannya, Itu data, bosku. Itu data. Woi, Ten, itu datanya. Ya saat Yesus ditanya tuh menjawab Tuhannya Allah. Ya udah, yang Esa itu siapa? Itu dalam Nah, bahasa di sini kacau berpikirnya tuh pakai maksudnya. Udah tertulis jelas Tuhannya tuh Allah, pakai maksudnya pula. Saya jelaskan arti echad yang di bahasa Ibraninya. Echad itu artinya penyatuan. Laki-laki dan perempuan menjadi satu, menjadi echad. Yang ditanya Ustadz Tahta apa? Yesus itu mengenalkan maksudnya, Tuhan, nama Tuhannya siapa? Ya siapa namanya? Makanya Tuhan Yang Yesus kenalkan. Ya Allah, halajim. Makanya Tuhan Kristen itu yang Esa itu maksudnya yang kalau makanya saya supaya mengerti dulu apa arti Esa. Esa itu bukan beda dengan pikiran orang abang. Tunggal tok Iya, seperti siapa batu yang- namanya? Langsung aja jawab siapa. Ya siapa namanya? Yang Yesus kenalkan Tuhan itu Esa itu siapa? Kristen yang Satu itu. Esa itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Bapa, berarti Tuhannya Yesus adalah Bapa, clear. Kudus. Bukan. Kok bukan abang yang ngomong, kok abang yang bantah? Bukan, gitu. Oke, kalau Tuhan kamu udah Kristen ngerti Esa, ya gini aja, mengenal Adalah Engkau Bapa, satu-satunya. Firman, Oke, kata Yesus, mengenal Allah satu-satunya. Satu-satunya itu berapa? Makanya saya abang ngerti nggak apa arti Esa itu yang Esa? Enggak, saya tanya dulu. Di Alkitab kata Esa apa? Satu. Anda ngerti? Tidak ada yang Makanya lain. itu yang salah. Loh, kok salah juga? Itu yang tidak Coba. dimengerti. Coba. Oh. Teruskan ayatnya. Dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tepat sekali guru, dia Esa. Tidak ada yang lain kecuali dia. Tidak ada yang lain. Gak ada anak, Roh Kudus, gak ada. Tepat guru, katamu, dia Esa. Tidak ada yang lain kecuali dia. Itu. Betul itu. Kayaknya beda definisi nih Ustadz. Kayaknya beda definisi. Esa menurut si Tian tuh 3 mungkin ya. Tian arti Esa apa? Memang itu arti, itu kata echad. Iya, apa arti Esa tuh? Orang Esa itu arti Makanya saya bilang, Orang Yahudi Wah. tidak ada ngertiin Artinya Esa itu menjadi kesatuan, satu. kesatuan itu gak ada. Yahudi itu tidak pernah ngomong kayak gitu. kok Kalian pernah tuh mencari ngomong itu bahasa Ibraninya arti echad itu. Justru itu yang kalian bawa, pemikiran kalian. Ya oke, sekarang gini aja, gini. dalam tiga Kalau Tuhannya pribadi Yesus Allah Allah Bapa. kan mengenal satu-satunya Allah saja, kata Yesus. Kalau Tuhannya Kristen siapa? Ayo. Tuhan Kristen itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Oke, di mana? Yesus mengatakan, dengar Israel, Tuhan Allah kita, Bapa, Anak, Roh Kudus itu di mana? Tritunggal Maha Silakan. Kudus. Ya pakai data saja. Bahwa Yesus mengajarkan Pakai data, pakai dengar data. Israel, Tuhan Allah kita Tritunggal itu di mana? Coba pakai data. Itu Bang, bukan maksudnya ada kata Tritunggalnya. Kalau itu udah sering sekali kata Tritunggal, Allah tapi yang untuk Esa itu hadir dalam sama tiga juga. pribadi dan Sama tiga aja. pribadi Silakan. Allah yang bersama-sama Esa merupakan hadir satu dengan Allah yang pribadi. Itu di mana sejati. datanya? Sama Bang, sama seperti di Al-Quran. Ada nggak kata tauhid? Loh kalau tauhid itu kan mengesakan Allah, memperkenalkan Tuhan itu satu, sama seperti Sama Yesus. kan? Sama lah. Sama. Sama jadi pertanyaan apa? Kalau tauhid dalam Islam itu memperkenalkan Tuhan itu cuma satu. Seperti Musa memperkenalkan Sama juga. Tuhan itu satu. Tritunggal Yesus memperkenalkan gini. Maksudnya tauhid di situ. Yesus tauhid itu apa? Ya Tuhan itu satu. Markus 12:29. Sama Bang. Makanya sama juga kata Tritunggal itu adalah kebagaimanaan Allah. Ya udah silakan pakai data. Udah pakai data. Dengar Silakan pakai data. Silakan pakai data biar saya bantu bukain, Bang. Bang Tian, pakai data biar saya bantu bukain di mana. Pertanyaannya, di mana kata Tritunggal di dalam apa? Makanya saya bilang itu sama juga di mana kata Ya di udah, dalam apa? udah gini Tapi aja, gini, biar gampang. Tuhan itu ada berapa? Silakan biar Kristen saya, Ayo, ada berapa itu Tuhan? adalah makanya Tritunggal. Itu makanya. Nggak usah kemana-mana. tiga Ada berapa pribadi Tuhan dan itu? Dengar. cepet Bang, pakai data Bang Tian. Cepet pakai data biar saya bantu bukain nih Tuhan datanya. itu ada 3 pribadi. Itu di mana datanya? Coba. Nah, Tuhan itu 3 pribadi, di mana datanya? Esensi. Ya di mana datanya biar saya bantu buka nih Bang, di mana? Makanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Majang ya. dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak yang dimaksud adalah Yesus, dan Yesus Ya. itu adalah Ya, jawab yang tegas dulu. Jawab yang tegas. Tuhan itu ada berapa? satu.
Siapa namanya? tapi satunya itu Esa. Sebagai tiga pribadi yang berbeda. Nggak usah nanya itu. Kalau cuma satu siapa? Oke, gini aja, gini. Yesus dan Bapa ya. Mana yang kamu tuhankan? Yesus atau Bapa? Saya sudah bilang, Bang, Apa? itu yang dimaksud orang Kristen yang Esa itu adalah tiga pribadi dalam satu hakikat. Oke, silakan pakai Dalam data. satu hakikat. Dengar Sejak Israel silakan pakai data. pribadi satu hakikat. Itu di mana ucapan Yesus kayak gitu? Coba. Silakan Bang. Gantian. Di mana Bang biar saya bantu bukakan bahwa Esa itu tiga pribadi. Silakan. Silakan Bang. Di mana datanya bahwa Esa itu tiga pribadi? Silakan. Maka Tian itu atau yang diberkati Sapir? baptislah mereka dalam nama Kejadian. Bapa, Anak dan Coba di Roh Kudus. Kejadian. Itulah Tuhan Kristus. Kejadian berapa? Yang satu. Kejadian berapa bahwa Esa itu bentar Bang Tian, ini si Sapir dari tadi nyerocos saja. Kejadian Nah, 1. di sana tertulis Kejadian 1, Esa itu tiga pribadi ya. Definisi Esa pun kalian berserak. Kejadian berapa? 1 ayat 2. Kita buka ya. Kasihan juga saya. Nah, katanya Esa itu tiga pribadi. Nih, Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di mana Bang 1 jadi 3? Lucu, roh Allah. Kan Allah itu sudah roh. Roh punya roh nih. Roh Allah gitu. Padahal kata Bang Billy bahasa aslinya angin. Angin dari Tuhan, dari Allah. Tapi karena Kristen itu Bentar. roh Allah katanya. Padahal angin yang dari Allah gitu. Iya. Mana di sini definisi Esa dulu aja. Kita beresin Esa itu artinya apa? Kan Esa itu 1. Kok jadi 3? Gimana cara kerangka berpikirnya? Oke, Tian udah mulai cari googling karena bingung. Oke, sekarang Kafir juga googling. Ya, udah mulai bingung nih. Gimana ya ini jawabnya ya kan? Sekarang saya yang nanya. Engkau nanya, jawab dulu itu. Di mana Esa itu jadi 3? Enggak, soalnya lain pembahasannya, Bang. Lah. Berarti kalau menurut Abang Esa itu berapa? Esa itu 1. Bang, makanya 1. saya bilang Oke. tidak ada memang penjelasannya, ada 3. Tapi Nah, kalau nggak ada bilang nggak ada, udah beres Bang, nggak ada, saya nggak tahu, udah beres, jangan ngeyel. Ya udah, kalau udah diam dulu, gantian. Sekarang hamba, silakan hamba. Mau nanya aja nih, Bang. Nanya mulu ya sok. Mirroring ya, kalau udah ditanya balik ditanya ya Bang ya. Surat Al-Kahfi ayat 110, Bang. Bentar dulu. Kalau udah ditanya balik ditanya bisa ya. Siap. Ya, apa yang mau ditanyakan Ustaz Tahta? Katanya Al-Kahfi tentang apa? Al-Kahfi ayat berapa? Di 110, Bang. Al-Kahfi. Apa yang mau ditanya? Apa yang mau ditanyakan? Di situ bunyinya bagaimana, Bang? Jadi di yang situ bawa kok. Nabi Muhammad disuruh menyampaikan gini. Katakan Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia. Maksudnya nanti Nabi Muhammad mengatakan kepada orang Seriwil, aku ini hanyalah manusia, sama seperti kalian. Nah gitu. Terus, kenapa? Udah, Terus beres. yang- Sekarang gantian ditanya. Tunggu dulu, Bang. Belum selesai. Nah terus apa? Nah, terus di bahasa teks originalnya ada nggak nama Muhammad di situ? Iya. Ada. Nah, kul di situ kan yang menyampaikan, nah, Allah menyuruh siapa? Kul. Katakan, ngomong ke siapa Allah? Siapa utusan di situ? Kan tidak ada yang lain selain Nabi Muhammad, utusan Allah itu. Kul itu kan katakan lah kan? Iya. Nah sekarang misalnya berarti maksud ada. saya, Misalnya saya mengatakan. saya gini. Oke, Maksud saya katakanlah. gini, Bang. Berarti kan saya ngomong kan? Ngomong ke siapa di situ? Iya, maksud saya gini. Di teks originalnya ada nggak nama Muhammadnya? Loh, kul memangnya Al-Quran turun ke siapa Al-Quran itu? Ya nggak tahu situ punya Loh, Al-Quran. ya kan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad, semua orang tahu. Gimana sih? Enggak. Ya, berarti maunya ke siapa? Hamba maunya ke siapa berarti Al-Quran turunnya? Definisi Al-Quran tuh gini loh. Kalamullah coba buka. al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Katakan Muhammad itu. Iya gini Bang. Nah, Coba terus? kita kembali lagi buka ke surat Al-Toha. Kalau nggak salah itu di ayat kedua. Kenapa? Al-Toha. Di situ. Al-Toha surat di situ apa toh?
di situ menjelaskan bahwa Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad gitu loh. Apanya? Hah? Coba buka di surat Toha ayat kedua. Buka, Pak. Di situ Ya kan Al-Quran Bapak tidak yang turun buka kepada lah, Nabi Bapak yang bawa Muhammad. data. Ya apa di sana tertulis? Di sini, Yuk, di Bapak sini yang satu bawa perangkat aja, data. Bang. Di sini satu perangkat aja, Bang. Aduh, Ini loh, update ini kalau repot di situ kan- sekali. Di situ kan, Oh, di itu situ kan gini bisa loh. buka. Dengerin. Ah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad agar engkau menjadi susah, akan tetapi melainkan sebagai peringatan. Muhammad, Al-Quran ini sebagai peringatan, bukan membuat kamu susah. Enggak. Kamu jangan baca sampai nomor 2, nomor 3-nya. Jadi nyambung gini loh. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, akan tetapi melainkan sebagai peringatan. Gitu loh. Ya, ibaratkan saya diutus Bang Juma. Ingat Tata, saya mengutus kamu itu bukan membuat kamu susah, akan tetapi supaya kamu dapat gaji dariku. Ibaratkan gitu. Apa yang salah di situ? Ada ndak akan tetapinya di situ? Melainkan ilah di situ ayat 3-nya. Ini melainkan sebagai peringatan bagi orang yang ilah di situ apa? Takut. Loh, kamu bacanya nomor 2 doang kan? Terus ilah Kan- tazkiratan itu tidak kamu baca. ini baca lagi Bang kelanjutannya. Melainkan itu. Melainkan sebagai peringatan. Iya, Al-Quran itu sebagai peringatan, bukan untuk menjadikan Nabi Muhammad susah, bukan, tapi untuk peringatan. Tapi di situ di ayat keduanya kan tidak ada kata-kata tidak kan? Iya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Apanya? Yang kamu udah paham? Oke, kita kembali lagi ke habis 110 tadi. Udah dua pertanyaan, gantian dong Bang, udah 2 kali Tunggu dulu. pertanyaan. Dijawab. Belum, Al-Kahfi tadi belum selesai. Al-Kahfi Ya, tadi terus belum apa ya? selesai. Di Al-Kahfi tadi itu kan ada kata perintah, terus ada kata kesaksian. Terus saya tanyanya itu siapa yang bersaksi di situ? Masa bersaksi apa? Di mana kesaksian? Kesaksiannya kan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah Nah, oke. biasa, ya kan? Jadi Nabi Muhammad ini. Yang kita garis bawah ini aku, kata-kata aku ini Iya, siapa? aku di gitu? situ kan nanti Nabi Muhammad mau ngomong aku ke orang Quraisy kan. Maksudnya gini, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, hei orang Quraisy, aku ini hanyalah manusia seperti engkau. Gitu. Terus masalahnya di mana? Supaya orang-orang ini, orang-orang Quraisy supaya tahu bahwa Nabi Muhammad itu manusia seperti mereka. Cuma manusia yang diberi wahyu oleh Allah sebagai nabi gitu. Nggak bisa gitu bang. Kita Loh, kok bahasa nggak Indonesia bisa gitu gimana sih? Enggak, gini loh. Kita bahasa Indonesia itu yang baik dan benar gitu loh. Kalau memang aku ya aku, kalau kamu ya memang Iya, kamu. Nabi gitu. Muhammad ngomong aku. Kan Nabi Muhammad nanti ngomong ke umatnya, wahai orang Quraisy, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kan Nabi Muhammad nanti menyampaikan kayak gitu. Kan diperintah suruh menyampaikan kayak gitu ke Quraisy, ke orang-orang. Terus masalahnya? Gini bang, contohnya gini bang. Kok bingung? Tunggu dulu, jangan ketawa. Tunggu dulu. Contohnya gini bang, saya yang berbicara ya, berbicara ya. Bang Tahta, katakanlah sesungguhnya aku kan berarti merujuk Iya, ke saya. disuruh kan? mengatakan kepada orang-orang kan? Tunggu dulu, dengar dulu. Ya, terus silakan. Katakanlah sesungguhnya aku ini kan merujuk ke saya, ya kan? Ya. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Berarti kan merujuk ke saya. Berarti saya ini manusia biasa gitu loh, Bang. Ini Nabi Muhammad katakanlah kepada mereka, aku ini maksudnya apa? Nabi Muhammad disuruh ngomong, aku adalah manusia. Suruh ngomong ke orang Quraisy, hei orang Quraisy, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia. Jadi aku di situ kepada yang mengatakan, ya Nabi Muhammad disuruh mengaku di situ. Ya,
Di situ si aku di situ maksudnya apa? Nabi Muhammad disuruh mengaku kepada orang-orang bahwa dirinya manusia seperti mereka yang diberi wahyu, yang menyampaikan bahwa Allah itu esa gitu loh. Ayo. Enggak, maksud saya gini bang, kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau memang aku ya aku, kalau kamu ya kamu gitu loh. Nah, oke. Sekarang ketika Nabi Muhammad mengatakan, coba sekarang gini, ketika Nabi Muhammad mengatakan, hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku ini adalah manusia sama seperti kalian, yang menyampaikan wahyu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti siapa aku di situ? Kan Nabi Muhammad kan? Iya kalau itu yang, iya kalau itu yang diomongin sama Nabi Muhammad, sedangkan ini perintah firman tuh. Iya, perintah firman di situ Nabi Muhammad disuruh ngomong kayak gitu ke mereka. Yang kita garis bawah ini kata-kata aku bang, gitu loh bang. Apanya? Kalau saja begini firman Tuhan jatuhnya gini, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau itu manusia biasa yang sama seperti kalian. Sekarang coba, menurut kamu harusnya di kalimat di situ Nabi Muhammad diperintah ngomong apa firman di situ? Coba, seharusnya ngomong gimana? Nanti saya tiru kan, coba. Oke, seharusnya dia ngomong ini firmannya. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau itu adalah manusia biasa yang sama seperti mereka. Oke. Terus saya tirukan. Lalu Nabi Muhammad ngomong perintah itu, wahai orang Quraisy, sesungguhnya engkau adalah manusia gitu. Sama seperti gitu kan gitu nanti. Kan dia disuruh Ya tambah rusak. Masa Nabi Muhammad disuruh ngomong gini, wahai orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, sesungguhnya engkau adalah manusia sama seperti engkau gitu. Ya enggak, dia kembali ke aku lagi gitu. Makanya rusak kalau ikutin kamu. Sekarang yang saya tanya. Gimana? Ayo. Saya yang rusak atau firmannya yang coba. Menurut kamu seharusnya ngomong gimana Nabi Muhammad? Coba. Seharusnya kan begini. Seharusnya wahyu itu bunyi gimana coba? Nanti saya tiru ayo. Bunyinya seperti tadi. Gimana? Coba ulangi lagi. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya engkau itu adalah manusia biasa, oke? Oke, sudah. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan. Tunggu dulu. Kan disuruh mengatakan seperti itu. Tunggu dulu. Bukan. Nabi Muhammad mengatakan kepada umatnya. Dengar dulu. Iya, isinya apa? Umatnya. Disuruh ngomong gimana? Hai, dengarlah umatku. Ya kan? Sesungguhnya aku ini adalah manusia kan tadi biasa. Engkau kalimatnya, bukan aku. Engkau tadi kamu ngomongnya apa? Coba baca tadi dari awal lagi coba. Ngomongnya apa tadi? Wahai katakan Muhammad, apa isinya? Seharusnya gimana coba? Bang, bedakan kata perintah. bedakan kata perintah sama kata kesaksian, Bang. Saya nanya ke kamu, seharusnya bagaimana ayat itu? Terus kamu ngajarin ke saya. Terus ketika saya tirukan, praktekkan, malah kamu tambah tidak paham kan kamu kan? Bukannya tidak paham, Bang. Oke, sekarang coba saya ulangi lagi. Nabi Muhammad kan disuruh ngomong gimana coba? Isinya wahyu itu apa? Terus nanti tak praktekin nih coba. Seharusnya gimana menurut kamu? Kan sudah tadi gitu loh. Iya gimana? Nanti saya tirukan coba. Nggak paham juga kau nih, Bang. Bingung kamu kan? Makanya wahyu sudah bagus, mau kamu rubah, tambah rusak. Menyerah dia. Ayo mau nanya apa lagi? Kalau sama saya tidak usah dialog, percuma. Kalian tidak paham Bible. Sedangkan Bible sudah ada di otak saya. Ya, mendingan kamu nanya tentang Islam aja. Karena kalau kamu dialog nanti kamu kena tampar pakai Bible melulu kalian. Iya, kalau mau nanya nanti Ustaz Hanafi atau Fandi aja. Kalau saya gak tega orangnya. Ngapain saya bertanya sama orang gak paham Bible? Percuma. Mendingan nanya ke Yesus. Yesus, langsung enak gitu. Pinter Yesus itu. Kalau pendeta mau nanya gini, udahlah imani saja jangan banyak tanya. Ngapain saya mau nanya ke pendeta atau orang Kristen gak paham Bible? Kapok saya. Mendingan Yesus, gitu. Handi.
Saya naikin moderator, Van, tak bisa naikin orang. Oke lah, kalau apa mau bantu nanya sama abang berkaitan tentang tadi bahasa-bahasa ini Silakan. yang di Al-Quran tadi. Kenapa? Oke Bang Tata, ya. Gimana teman-teman? Kenapa? Ada apa, woi? Masih ada. Teman mana? Moderator tadi mana? Surat As-Saff. Ya lanjut Bang Tian, lanjut. Jangan keluar aplikasi Bang, nggak kedengaran suaranya Bang. Itu apa namanya? Berkaitan tentang pertanyaan tadi dari surat As-Saff apa namanya nomor 6 ayat 6. Wa basyiran bi rasulin yati itu. Iya. Di situ dikatakan bahwa apa namanya? Kenapa? Namanya Ahmad. Ahmad itu siapa, Bang? Oke. Nabi Muhammad itu mempunyai panggilan 4. Muhammad, Ahmad, Mustafa, Yasin, Toha. Itu Nabi Muhammad itu. Maka dalam Islam itu apa namanya? Ada ya, penjelasan orang kalau berselawat, iya memang itu namanya Nabi Muhammad. Makanya dalam sholawat tuh gini, Salatullah, salamullah, ala Toha, Rasulillah. Toha di situ maksudnya Nabi Muhammad, utusannya Allah. Salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. Yasin di situ Nabi Muhammad, Habibillah. Oke, Habibillah, apa namanya? Alhamdulillah. Ini berkaitan tentang, saya bertanya, ada nggak di dalam Al-Quran, karena ini di dalam Al-Quran tertulis, bahwa Ahmad itu adalah Muhammad? Ya memang Nabi Muhammad itu namanya Nabi Muhammad. Iya loh, kan Nabi Muhammad itu orang Arab itu ya, dari dulu Nabi Muhammad itu memang namanya 4, dipanggil 4. Ana ada hadisnya, Ana Ahmad, Ana Muhammad, Ana Mustafa. Nabi Muhammad sendiri yang ngomong. Ada, iya, maksudnya itu karena ini di dalam Al-Quran ditulis nama Ahmad dan Muhammad, tapi ada di ayat yang As-Saff nomor 6 itu, ayat 6 itu, apa namanya Ahmad, tapi dalam kurung Ahmad. Pertanyaan saya, ada, karena ini tertulis di Al-Quran yang firman Allah. Kamu kan nanya ke saya kan? Oke, kamu kan nanya ke saya. Yang dicatat. Oke, gini Pak. Muhammad. Jadi memahami Al-Quran itu saya sudah menguasai ilmunya. Makanya dalam Jalalainnya, siapa Ahmad di sini? Pertama, itu nama Nabi Muhammad. Tidak boleh gini Bang. Orang gini loh, Al-Quran itu sama dengan Taurat. Taurat itu ada Misnah, Halak, Aqadah, Talmud. Bukan hanya Taurat juga, ada tafsir, ada hadis. Kalau Anda tadi bertanya di Alkitab, mana ayatnya? Mana ayatnya? Ada nggak tertulis Tritunggal di dalam ayatnya? Kenapa sekarang kalau saya tanya Ahmad? Beda. Sekarang gini loh. Kalau dalam Bible itu gini, Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu Allah Bapa yang Esa. Kata Kristen Tuhan itu 3. Nah sekarang yang kamu ikutin yang mana? Beda. Kalau dalam Islam nggak ada pertentangan di sini. Tapi kalau dalam Bible Kristen ini, saya kan menguasai Bible saya. Maka setelah saya teliti Bible, Kristen ini 100% perusak ajaran Yesus. Kristen ini. Di mana ayatnya di dalam Al-Quran, Ahmad itu adalah Muhammad? Ya, memang namanya Nabi Muhammad memang namanya. Jangan-jangan itu beda. Loh, kata siapa beda? Coba baca Jalalainnya, coba. Kamu punya nggak? Nanti ketik, coba ketik kamu pakai Google. Coba ketik, gini ketik. Surat As-Saff. Bukan di Google, Bang. Itu Google. Loh, kamu kan punya kitabnya tafsir kan? Nah, kalau saya yang ngomong, loh, kalau saya yang ngomong kan kamu gini. Kalau saya yang ngomong, kamu kan tidak percaya. Nah, sekarang biar kamu baca datanya, tafsir Jalalain surat As-Saff ayat 6. Coba buka. Bang, yang saya tanya, di mana di Al-Qur'annya ayat yang mengatakan Ahmad itu atau adalah Muhammad? Hanya itu aja. Kalau nggak ada ayatnya seperti itu, kalau di hadis-hadis, oke lah. Kan hanya itu pertanyaan saya. Berarti tidak ada. Kan itu aja pertanyaan saya, Bang. Kok abang ini udah...
Aduh. Ntar ya kena tombak Ustadz Tata, kena tombak dia. Ntar ya. Oh gitu. Kita tunggu beliau. Di kena akunnya kena. Sabar dia ganti akun yang lain dulu. Ustadz Hanafi monitor. Monitor masuk. Lanjut. Bentar masuk teman-teman. Jangan lupa teman-teman yang di bawah bantu tap-tap layarnya. Ya, dan buat teman-teman muslim, sekali lagi kita semua sebagai apologet, para debaters muslim, minta tolong sama teman-teman. Tap-tap layarnya, bantu Komalnya, cara dakwah kalian adalah mensupport. Bagi teman-teman ada yang mensupport dengan dengan tappingan yang sangat santun, lakukan. Bagi teman-teman yang ada koin-koinnya, silahkan niatnya lillahi ta'ala. Ya. Bagi ada teman-teman yang punya sedikit rezeki, silahkan DM ke hostnya untuk bisa beli HP lagi. Hostnya ini HP-nya ya, karena punya saya juga teman-teman. Saya akun sampai 36 teman-teman. Jadi kalau sudah email yang kena, walaupun dia bikin Oke, saya kira hal-hal pribadi kita selesaikan ya sampai sini. Nanti kalau saya bercerita mulai dari saya kenalan sama ibu sampai beliau pergi, nanti kalian nangis bombay semua. Karena ada sebuah kisah yang pertemuan saya dengan beliau itu yang wah pantas untuk dibuat film. Kenapa? Aku ngejar beliau itu 2 tahun. Kami nggak pacaran. 2 tahun Bang Suma kejar beliau, kami nggak pacaran karena beliau mengharamkan itu. Tapi ada kisah yang sedih di tengah-tengah cerita itu, sampai mau tidak mau harus nikah. Nah, itulah ceritanya. Wanita yang tidak suka sama Bang Suma, selalu menghindar dari Bang Suma. Ketika dia pulang sekolah, saya ada di ruang tamu rumah beliau. Begitu assalamualaikum ibu, begitu dorong pintu, lihatnya dia kembali keluar, entah kemana-mana perginya, sampai menunggu laki-laki yang bukan mahramnya ini keluar dari rumahnya baru masuk. Tapi kok tiba-tiba dia mencintai 386 derajat setelah itu, setelah menjadi suaminya. Wah, keren kali ceritanya bro, mantap. Keren ceritanya, kayak sinetron beneran. Oke teman-teman sekalian, silakan yang mau berdiskusi dengan tema kita ini. Saya kangen ya dengan kalian, sudah berapa lama ya kita nggak live kayak gini lagi ya. Sudah dari sejak tanggal 24 kalau nggak salah ya teman-teman. Kembali saya mengudara menyapa teman-teman semuanya yang mau berdiskusi dengan tema ini, Mesias palsu, karena ini adalah hal yang penting untuk kita bicarakan, karena dasar pijakan kita adalah kasih, mengasihi teman-teman kita yang tidak ngerti kitabnya sendiri, menyayangi mereka ya. Sangat disayangkan kalau mereka yang dikasih oleh Allah akal sehat terpaksa harus terdampar kekal di neraka hanya oleh karena kita nggak peduli sama mereka. Jadi beranjak dari hal tersebut, Bang Suma hadir bersama teman-teman untuk memberikan edukasi terkait ya 2 arah, Mesias Al-Masih atau Kristus, yang kemudian dikatakan di dalam Bible itu sendiri sebagai Kristus palsu atau Mesias palsu. Ini penting untuk kita kaji sebagai wujud cinta kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita non-muslim, dalam hal ini agama Kristen, karena kebanyakan dari mereka itu
jarang untuk membaca Bible. Bahkan seorang pendeta pastor pun kalau kita berdiskusi nggak jarang sahabat-sahabat temukan itu tertulis di mana, itu di kitab mana, itu bab berapa, nomor berapa, nggak jarang kan. Bukti bahwa memang mereka membutuhkan kita untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya kandungan daripada isi Bible mereka itu sendiri. Oke, silakan yang non muslim kalau ada yang menaik, mari kita bincang-bincang pelan-pelan. Sahabat Bang Zuma ada di bawah. Adinda Hamhadid juga ada. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adikku saya udah di Jakarta ini. Makassar. Alhamdulillah. Di Jakarta. Oh masih di ibu kota. Iya Bang, saya pikir sudah langsung balik ke tanah itu. Enggak deh, saya kangen juga sama adik-adik saya yang ada di sini. Masya Allah. Yang ada di Jakarta, ada Kunismoto, ada semuanya lah pokoknya. Ardian masih di luar juga saya nih Bang. Oh, tapi saya penasaran loh yang kemarin itu. Ini serius mau menetap di situ? Insya Allah. Di Pekanbaru. Apa? Insya Allah. Dinas kah atau keluarga? Enggak. Ada ini sih. Sebenarnya karena banyak apologet juga di Pekanbaru, Jess. Oh iya. Tolong Dinda, saya titip adik-adik kita, teman-teman kita, abang-abang kita. Insya Allah Bang. Mereka punya antusias untuk melindungi umat ini dari gerakan pemurtadan. Insya Allah Bang. Siap abangku. Masya Allah. Siap Bang, saya lagi di luar nih Bang, lagi makan siang. Iya. Insya Allah nanti balik rumah saya bergabung Insya Allah. Oke, baik Dinda, baik. Siap abangku. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Oke, yang non silakan naik. Kita diskusi tatapan mata. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke kemana bagus? Ke pantat. Halo, selamat siang, Pak Martin. Nggak nampak di sini rupanya. Yang non muslim ya teman-teman ya. Yang muslim nanti ya sahabat-sahabat ya. Nanti maksudnya itu nanti entah kapan. Nanti malam kah? Nanti tahun depan kah? Halo. 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 Oh kodong. Agang tuan nih. Batu kemai kik. Goa. Ce. Gambar nasarek betang kan nih. Kemai kik mantang rigoa. Saya di depan kampus. Kampus apa njo? Unhas. Iya, yang di Goa yang kompleks iya. PKG. Iya tahu. Saya sering lewat di situ. Kalau ke wisata lewat situ. Nanti tanggal 21 kalau bisa di MP atau di mana gitu ada gala primer untuk film Doti. Datang Maki, salim-salim di sana, salam-salam, jumpa-jumpa kita kalau ada sempat. Tanggal 24 baru nonton bareng. Siap, Deng, siap. Iya. Kita cari ini dengan suara Deng. Iya, bilang kipen dulu. Mati mija. Mati mija nana kah? Balas sih generasi ya. Tapi dan diturunkan nih, Deng. Saya siap. Kita naikkan dulu yang non muslim. Tolong yang non muslim ketik di bawah 3 bang. Kita naikkan, kita diskusi pelan-pelan, kita diskusi tema ini. Halo.
Halo. Dari sekte mana? Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa buka kamera, Bang? Aduh, saya gimana nih caranya, Bang Juma? Oh, oke. Ya, silakan yang Kristen minta permintaan, yang ketik 3 silakan. Kita diskusi pelan-pelan. Di mana posisi nih, Saudara Min? Saya di Pekalongan, Pak Ustadz. Di Pekalongan. Saya hanya ya salam silaturahim aja yang selama ini saya tonton, sekarang bisa bicara langsung sama Bang Juma ini. Oh iya, makasih ya Bangku, makasih. Masya Allah. Ya, saya dukung full, support full lah buat Bang Juma untuk Alhamdulillah, Masya Allah. menangis orang-orang yang tidak beriman, yang selalu melecehkan Nabi kita dan agama kita, Bang. Baik Abangku, baik. Iya, saya selalu nonton dan selalu support selalu, tapi baru sekarang bisa ngomong tapi nggak bisa silaturahim tatap muka, nggak bisa buka, ini gimana caranya? Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Nanti yang kita butuhkan itu yang bisa aja Bang. Kalau nggak bisa nggak masalah. Iya, ya saya yang penting ya silaturahim lisan dulu, mungkin barangkali. Siap. Baik. Intinya saya ya dukung full buat Bang Yuma, selalu support. Amin. Makasih. Tidak henti, selalu saya support dan tonton selalu. Ya, Masya Allah. Ya semoga itu, atau di Abologet itu mungkin di Pekalongan ada atau cabang atau gimana Bang Yuma? Pekalongan itu Kalimantan mana Bangku? Oh, Pekalongan itu ya Jawa Tengah Pak. Oh, Jawa Tengah, ya. Ya, kota santri. Jawa Tengah sudah ada, kayaknya ada Apologet Jawa Tengah itu sudah ada. Maunya ada perkumpulannya enggak atau gimana di mana gitu? Harusnya ada sih Bang. Oh, harusnya ada. Iya. Enggak ada cabang-cabang gitu. Itu per provinsi apa gimana? Per provinsi bisa, kabupaten, kecamatan bisa. Harus seluruh Indonesia harusnya API semua umat Islam ini. Ya, saya dengar dan saya lihat kayaknya di Pekalongan kok belum ada gitu. Oh iya, nanti kalau memang ini gimana ya? Saya nggak ada sekretaris kita di sini ya. Kalau memang niatan untuk ini gabung, ya silakan aja, Bang. Cari api Jawa Tengah. Ada itu, Jawa Tengah kurasa ada. Teman-teman ada kan? Api Jawa Tengah ada kan ya? Belum tahu ya. Ya udah. Ada Jawa Tengah ada. Kalau jerapah itu di mana, Bang? Apa? Jerapah. Jerapah. Ya. Jerapah. Itu daerah mana? Yang bikin kursi itu loh, yang ukir-ukirin kursi jerapah itu. Oh, Jepara itu, Pak. Itu maksud saya, Bang. Oh, bukan jerapah. Iya, Jepara. Iya, ya, maksud Jepara saya. Ya, daerah Wetan Semarang. Nah, daerah. Itu Jawa Tengah. Iya. Nah, berarti ada Bang, ada. Oh, ada ya. Nanti klik aja di TikTok Api Jawa Tengah, pasti ketemu itu. Iya, saya pengen silaturahim langsung, ada kontak bisa Bang Yuma langsung dari saya buat Bang Yumanya gitu. Iya, nanti ketik aja, nanti DM sama Api Jawa Tengah gitu. Oh enggak, maunya saya pengen DM Bang Yuma, bisa boleh nggak gitu buat silaturahim? Iya, silakan Bang, silakan. Oh iya. Iya, salam kenal dari saya Bang Yuma Muslimin dari Pekalongan, Jawa Tengah. Masya Allah, iya Bang, terima kasih. Support selalu untuk Api ini, tapi pengen gabung-gabung itu belum ketemu. Yes, mantap. Benar-benar luar biasa Bangku ini. Masya Allah, dukungannya mantap sekali. Ya, saya selalu aktif semua yang ada kayaknya Bang. Iya bang, wah keren. Bang Andar semuanya. Siap. Itu ya. Iya. Ini baru sempat langsung bicara sama Bang Yuma, tapi belum bisa tatap muka ini. Oh siap, Ya. ini udah tatapan Bang. Saya tatap foto abang tatap foto kita. Iya. Siap. Ya mungkin cukup dulu buat lanjut aja yang berikutnya barangkali. Baik Bang, kalau sudah merasa cukup baik, alhamdulillah, masya Allah. Support full buat Bang Yuma. Subhanallah. Siap. Lalu dukung selalu buat Bang Yuma. Baik, makasih Bang. Makasih. Ya cukup tadi Bang Yuma ya. Iya Bang, iya. Siap.
Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren kali abang kita ini. Kakok, kata dia kakok. Semarangan, bukan Semarangan. Oh, ada Semarang. Kok Semarangan? Izin sebentar aja Bang Juma. Mudah-mudahan ini saya muslim yang terakhir naik ya. Mudah-mudahan. Karena saya berkali-kali ngetik di bawah. Yang muslim jangan naik dulu ya Allah ya Robi. Yang muslim jangan naik dulu. Jangan ngerusak komal Bang Juma. Mungkin Bang Juma sekarang mau diskusi dan kita juga di bawah menunggu buat edukasi dari beliau. Kita semuanya sama-sama penggemar Bang Juma. Sama penggemar Bang Juma. Cuma nanti ada waktunya. Tunggu waktunya ya. Sekali lagi mudah-mudahan saya ini muslim yang terakhir naik. Saya mau ngerti nggak bahasa saya. Maaf ya Bang Juma, maaf ya. Makasih abangku, ya. Etol antum luar biasa di samping iya. dadanya kekar, masya Allah. Luar Pokoknya biasa. maaf ya, sedikit lagi yang di bawah please jangan ganggu waktunya Bang Juma buat berdiskusi. Silakan Bang Juma dilanjut, kami tunggu edukasinya di bawah. Terima kasih banyak Bang Juma. Makasih abangku, makasih, masya Allah. Salam kenal ya Bang ya. Siap, sama-sama Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia apresiasi buat antum. Luar biasa. Keren. Suka saya sama Anda. Oke. Kita naikkan saudara kita. Oten sudah ada di sini. Insya Allah ya. Ini dia. Bismillah. Halo, dari sekte mana Bang Esa? Dari sekte Kristen Bang. Ya, maksud saya Katolik atau Protestan, saudara? Kristen. Kristen kan ada Protestan, ada Katolik, ada Advent, ada Iya. Yehova. Iya, kalau saya Pak Bang Juma Kristen. Oh iya, baik. Oke, mungkin salam kenal dari Bang Suma dulu ya. Bisa buka kamera, saudara? Biar kita lebih akrab lagi, bisa lebih kenal. Gitu. Buka Bagaimana kamera. itu Bang? Nggak bisa buka kamera karena follower tidak mencukupi. Oh iya, Bagaimana nanti aja. Kalau sudah mencukupi. Ya, kita bahas tema ini boleh? Apa itu Bang? Mengenai Kristus palsu atau Mesias palsu? Oke. Ya, ini menarik untuk kita bahas, saudara, karena agama Kristen itu kan agama kasih, kan ya. Kristen agama kasih, kalau Islam itu agama kasih sayang. Jadi saling melengkapi. Ngambil sisi positif dari dua agama ini supaya siapapun kita itu bisa tercerahkan kemudian dan memberikan edukasi kepada anak bangsa supaya bisa belajar lebih jauh. Ya, oke Bang Juma. Baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Islam itu berbicara mengenai Al-Masih atau Mesias dalam pandangan Yudaism atau Kristus dalam pandangan Kristen, itu tetaplah manusia. Al-Masih, Mosiah atau Mesias atau Kristus itu adalah manusia. Artinya bahwa ketika di Islam punya tatanan satu pengajaran, semisal mewaspadai akan datangnya Al-Masih yang palsu, maka arah pandangan seorang Islam itu arahnya kepada Dajjal. Jadi harus waspada kepada Dajjal Al-Masih, yaitu iblis. Nah, kalau di pengajaran orang Yahudi, mereka pun harus waspada kepada Ra' atau kejahatan atau penyesat. Nah, di Kristen sendiri mendapatkan kaidah ilmu dari Bible harus waspada kepada Kristus palsu. Jadi kalau di Islam sudah jelas tegas Dajjal Al-Masih adalah penyesatnya, kalau di Kristen penyesatnya adalah Kristus palsu. Nah, ini yang ingin saya tahu. Ingin penjelasan lah dari saudara Kristen. Kristus palsu itu yang mana, saudara? Kristus palsu dalam pandangan Kristen itu yang mana? Menurut berdasarkan Bible, silakan.
menurut dasar Bible Bang cuma Iya. kalau ke Kristus palsu itu nggak ada di Kristen. Tapi di dalam Bible, kawan. Apa Bang? Di dalam Bible Yesus memperingatkan murid-muridnya agar waspada kepada Kristus palsu. Berarti ada Kristus palsu. Misalnya di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Jadi Yesus berpesan kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi, agar waspada kepada Yesus palsu yang berkata, akulah dia. Itu perkataan orang-orang apa itu ya Bang? Orang-orang munafik yang berkata seperti itu, ajaran-ajaran Paulus. Maksudnya gimana abangku? Mungkin bisa dijelaskan lebih terinci lagi. Karena Yesus sendiri menasihatkan muridnya dalam Lukas 21 nomor 8 agar waspada kepada makhluk yang mengaku akulah Yesus. Berarti penyesat itu dipanggil oleh pengikutnya dengan panggilan Yesus Kristus. Pengikut daripada Yesus palsu ini atau Kristus palsu ini memanggil Yesus palsu ini dengan panggilan Yesus Kristus, dan tentu mereka akan menamai diri mereka sebagai pengikut Kristus. Gitu abangku. Iya. Kalau itu Bang, menurut saya Bang, siap. Kalau yang mengatakan seperti itu kan, iya. Ya kan sesudah Yesus, kan ada orang-orang baru yang dengar ajaran Yesus ini, ada yang mengatakan namanya ini akulah Yesus, jalan kebenaran, tapi mereka itu mengatakan Yesus sudah tidak ada itu Bang, sudah tidak ada di dunia lagi. Bukan, justru Yesus palsunya itu datang dan memiliki pengikut. Yesus palsunya itu datang mengaku akulah Yesus, akulah Kristus, dan si palsu ini menyesatkan banyak orang, dan orang-orang yang disesatkan itu memanggilnya Yesus Kristus, dan tentu pengikutnya itu disebut pengikut Kristus tapi palsu. Nah, ini misi kita menyadarkan orang-orang yang mengikuti Kristus yang palsu ini. Gitu kawan. Maka kita bedah siapa Yesus palsu ini, supaya orang-orang yang merasa sebagai pengikut Yesus palsu itu segera untuk bertobat sebelum meninggalkan dunia ini. Kan gitu Bang. Iya.